Ada yang salah dengan kita. Tapi saya tahu Tuhan ada di tempat ini. Kalau Tuhan ada di tempat ini, maka Dia akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi pelayanan kita. Karena saudara, kita dipanggil untuk jadi berkat. Makanya pagi hari ini Tuhan taruh bagi saya untuk saya mau sampaikan bahwa menjadi gereja Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mau menjadi berkat bagi banyak orang? Karena saya dan saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, di kesempatan ini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini di hari ini. Tidak tahu seberapa kali saya, tapi posisi malintang begini baru sekarang. Biasa di sebelah situ DP mimbar ya, tapi sekarang luar biasa. Tapi nak taputar tompe otak. Posisi boleh taputar, tapi tompe otak tetap tertuju pada Yesus. Karena saudara, banyak orang otak taputar hari-hari ini. Serius saudara. Pasca pandemi yang terjadi, banyak orang yang di PHK, banyak orang hidupnya sulit. Itu sebabnya banyak orang juga yang meninggalkan Tuhan. Tapi di sisi lain banyak orang juga yang mengenal Kristus. Jadi torang bukan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Torang bukan orang-orang yang pikirannya terputar dan meninggalkan Allah. Tapi saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang besar dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Markus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bolehkah saya undang kita berdiri sekali lagi membaca firman Allah? Karena setelah baca firman Allah saudara duduk, saya berdiri. Nah begitu kan, jadi saudara. Jadi kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat pertama dan kekasih Tuhan akan baca ayat yang kedua. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah"? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sama-sama, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini silakan duduk. Ini saudaraku ya. Tadi ketika gembala bilang berdiri, berdiri semua. Tapi belum suruh duduk, duduk. Ini persoalan. Banyak gereja Tuhan yang gagal paham hari ini.
Mengapa? Karena tidak memperhatikan komando dari Allah. Nah, itu cuma contoh toh. Tapi pada realitanya banyak seperti itu. Haleluya. Makanya saya bilang berdiri jemaat sejenak, nanti saya juga akan berdiri. Nah setelah itu jemaat duduk, saya berdiri. Atau baku tukar orang, saya duduk, jemaat berdiri. Tapi kan unik, kalau saya khotbah 2 jam, haleluya. Yang ada asam urat, maraju. Tapi saya percaya di tempat ini orang-orang yang hebat. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diberkati. Dan orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang menjadi berkat dan bisa memberkati orang lain. Jadi hidup menjadi berkat. Saudara, bagaimana kita melihat cerita firman Allah ini menunjukkan bagaimana 4 orang itu menggotong seorang lumpuh datang kepada Yesus. Dan secara keseluruhan menjelaskan bahwa mereka tahu bahwa Yesus ada di Kapernaum. Ya, saudara perhatikan ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Yesus datang lagi ke Kapernaum berarti dia pernah datang dan datang ulang ke Kapernaum. Pada waktu datangnya pertama ke Kapernaum, banyak orang menyaksikan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus sehingga orang percaya. Kalau mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, tentunya pada saat dia datang kedua kali, nyanda ada orang yang dikatakan berbondong-bondong dan tidak adalah tempat untuk masuk ke rumah di mana Yesus ada. Benar saudaraku? Karena mereka sudah mendengar tentang Yesus. Itu sebabnya di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menjadi menjadi berkat, menjadi orang yang diberkati. Yang pertama, dari ayat ini menceritakan orang yang menjadi berkat adalah orang yang harus mengenal Yesus. Katakan amin. Kita tidak bisa menjadi berkat kalau kita tidak mengenal Yesus. Ya. Karena orang yang mengenal Yesus adalah orang yang tahu siapa Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan tujuan yang dilakukan oleh Yesus untuk setiap manusia. Makanya yang pertama dari cerita ini menjelaskan keempat orang yang menggotong orang yang lumpuh. Ini menjadi pusat perhatian kita. Bahwa pribadi-pribadi ini menjadi berkat bagi orang lumpuh tadi. Sehingga orang lumpuh tadi bisa bertemu dengan Yesus. Dan orang lumpuh itu dipulihkan. Dan dia juga bisa jadi berkat. Amin. Jadi saya dan saudara jadi berkat bagi orang lain. Mengapa? Karena kita diberkati. Itu sebabnya menjadi berkat yang pertama harus ada pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Saudara, di dalam ayat yang kedua saudara, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Allah kepada mereka. Ayat 2 menjelaskan bagaimana situasi orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Firman Allah mencatat bahwa mereka datang untuk mendengarkan firman Allah. Mereka datang untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi saudara, Tuhan mengenal setiap hati manusia yang datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya perjumpaan dengan Tuhan tanpa pengenalan itu mustahil. Ya.
pengenalan akan Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita. Katakan amin. Karena kalau hanya sekedar tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal lebih dalam. Makanya dalam Hosea pasal 4 ayat 6, minta tolong dibuka. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, sudah perhatikan. Ini ayat yang sudah seringkali orang baca. Bagian pertama dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, ya. Karena engkau telah menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan ayat ini. Pengenalan akan Allah itu penting. Ya. Karena dikatakan tanpa pengenalan Allah, maka kebinasaan akan menjadi bagian manusia. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah saudara, kembali kepada firman Tuhan tadi, ketika 4 orang yang menggotong, saya tidak tahu namanya siapa, karena tidak dicatat ini 4 orang penama, mungkin ada Rudy, ada Joni, atau ada siapa, kan bisa saja saudaraku, ya toh. Tapi pokoknya seperti itulah. 4 orang tadi yang datang untuk membawa orang lumpuh. Mengapa mereka melakukan itu? Saudaraku, yang pertama karena mereka kenal siapa Yesus. Amin. Saya mau sampaikan hari ini, terlalu banyak orang-orang lumpuh di sekitar kita hari-hari ini. Benar saudaraku. Mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada di lingkungan kita, bahkan di lingkungan pekerjaan. Bahkan di lingkungan masyarakat. Ada begitu banyak orang lumpuh, kelihatan masih bajalang. Tapi dia tidak bisa bergerak dan bisa berjumpa dengan Kristus. Makanya kalau saya dan saudara ingin jadi berkat, kita harus mengenal Tuhan dengan tepat. Amin saudara. Harus mengenal Tuhan dengan tepat. Ya. Orang yang mengenal Tuhan dengan tepat adalah orang yang tahu siapa Yesus. Siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia percayai. Dia akan melakukan segala sesuatu. Sehingga Tuhan yang terus dipermuliakan lewat kehidupannya. Ya. Ingin jadi berkat saudara? Amin. Harus mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Karena apa? Orang yang mengenal Tuhan dikenal oleh Allah. Ya, Nahum 1 ayat yang ke-7. Saudaraku, Allah itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Dan Allah mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin saudaraku. Ya. Tuhan kenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mengapa? Karena kita mengenal Allah dengan tepat. Ya. Bukan cuma lihat gambar-gambar Tuhan Yesus di dinding. Ya. Banyak orang di rumah ada tertulis, ada gambar Tuhan Yesus yang besar. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang pakai anting-anting salib. Dia berkata bahwa dia adalah anak Tuhan. Belum tentu. Masih jaba dengar gosip, masih jaba Carlota. Mar di sini nyanda ada, di Mobuya banyak. Saudara, ya. Orang banyak pakai salib, pakai kalung salib. Bahwa dia adalah anak Tuhan, orang percaya. Tapi tidak punya karakter Kristus dalam hidupnya. Apakah itu pengenalan Allah? Biar trompet salib basar-basar di rumah. Kalau hidup pamabo. Mar di sini nyanda ada, mau buyak banyak. Serius saudara. Ya. Penting bagi kita mengenal Allah dengan tepat. Saya percaya para pelayan altar, mengapa engkau melayani Tuhan hari ini?
Karena engkau tahu sampai hari ini Tuhan masih melayani saya dan saudara. Itu saya sampaikan, orang melayani. Itu satu penghargaan Tuhan bagi kita. Setiap hari Dia memberikan nafas hidup bagi saya dan saudara. Tuhan melayani kita. Kenal Dia dengan tepat. Sehingga apa yang kita lakukan betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Nah, 4 orang tadi mereka kenal Allah. Sehingga mereka lakukan membawa orang tadi kepada Yesus. Orang lumpuh kepada Yesus. Ya. Pengenalan Allah yang tepat. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan orang yang mengenal Allah dikenal oleh Allah. Kita akan lihat satu ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan mengenal setiap motivasi manusia di hadapan Allah. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 ya. Yang sudah dapat sama-sama kita orang baca. Injil Yohanes pasal 6 ayat 26. 2-3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat ini menunjukkan Tuhan tahu motivasi kita. Amin. Tuhan kenal setiap hidup kita. Apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita datang kepada Tuhan bukan kita cuma store muka, bagam kita hadir hari ini. Ya toh. Kita store muka bagi pelan-pelan, kita hadir hari ini. Tapi Tuhan kenal setiap hati kita. Tuhan kenal setiap motivasi kita. Ada orang datang, dia pingin disembuhkan. Ada orang datang beribadah, dia pingin hidupnya diberkati. Ada orang yang datang beribadah, dia pingin dapat jodoh. Banyak motivasi orang datang beribadah. Tuhan mengenal setiap motivasi manusia. Itu sebabnya pengenalan akan Allah harus pengenalan yang tepat di hadapan Allah. Betul saudaraku, torang punya pergumulan. Torang punya kerinduan. Ya. Torang pingin diberkati. Torang pingin masa depan itu luar biasa. Tapi intinya adalah kalau kita mengenal Allah dengan tepat, kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Karena tidak sedikit orang yang hadir di KKR kesembuhan. Ketika dia datang dia tidak sembuh. Kecewa. Serius. Orang datang cuma karena ingin disembuhkan. Ketika dia tidak sembuh, dia kecewa. Ada satu bapak bilang begini sama saya. Kita ingin dapat kerja. Kita bilang kalau mau dapat kerja, bersetia dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ibadah, berdoa, baca Alkitab. Hidup sebagai, perlu puasa dia bilang. Doa semalaman ikut. Berapa minggu? Dia bilang, Pagem, dosa lelah kita. Masa Tuhan yang tidak jawab tapi doa? Padahal bukannya tidak jawab. Ketika dia minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Tapi mungkin borongannya kecil, jadi dia tidak terima. Harusnya kita harus sadar ketika Tuhan percayakan itu. Ketika kita setia, maka Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Lebih lagi. Bukan berarti Tuhan tidak jawab. Tuhan jawab. Tapi apakah kita respon? Haleluya. Dia bilang kita sedoa puasa. Kita sedoa semalaman. Kok tidak ada jawaban? Dengar. Motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita motivasi untuk menyenangkan Allah, Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Makanya firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cuma tambahan. Tapi intinya adalah perjumpaan dengan Tuhan.
Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya, dia tahu bahwa dia punya Allah yang tidak pernah sedetik pun membiarkan kita. Ya. Mungkin hari ini engkau belum lihat jawaban. Ya. Mungkin hari ini engkau belum lihat tanda-tanda pertolongan Tuhan. Tapi yakinlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Orang yang mengenal Allah tidak akan menyalahkan Allah. Saudara ingat peristiwa Elimelek meninggalkan Bethlehem Yehuda? Dalam kitab Rut kalau saya tidak salah. Rut ya. Ketika Elimelek dan Naomi meninggalkan Bethlehem Yehuda dan pergi ke daerah Moab. Bersama kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Apa yang terjadi? Karena kelaparan hebat yang terjadi di Bethlehem Yehuda. Maka mereka tinggalkan Bethlehem Yehuda. Mereka pergi ke Moab dengan harapan mereka tetap hidup di sana. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Moab, Elimelek mati. Bukan Ikang Melek, tapi Elimelek. Elimelek mati. Jadi Mahlon dan Kilion pun mati. Jadi tak tinggal Naomi dengan kedua menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Saudaraku. Nah ini persoalan yang terjadi dalam keluarga Elimelek. Logika seorang kepala rumah tangga memikirkan istri dan anak-anaknya. Yaitu logis. Ya, tidak ada di tempat ini tidak berpikir sebagai suami kita akan membuat keluarga kita diberkati dan tetap hidup. Yaitu logika. Tetapi apa yang terjadi di sana? Elimelek mati, Mahlon dan Kilion mati. Jadi waktu Naomi kembali 10 tahun mereka ada di daerah Moab. Mereka kembali saudaraku. Ya, yang ikut sama Naomi adalah Rut. Sedangkan yang kembali kepada orang tua yaitu Orpah. Makanya saudaraku ya sama Tuhan jangan jadi gereja seperti Orpah. Mengapa? 10 tahun ada bersama dengan keluarga. Dia mengenal Allah yang disembah oleh Elimelek dan Naomi. Tetapi pada akhirnya dia harus kembali kepada Allahnya yang pertama. Jadilah gereja seperti Rut. Sekalipun dia tidak mengenal Allah. Tapi tak kala dia mengenal Allah yang disembah Elimelek. Maka dia semakin percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Dan dia pulang ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Saudara, tetapi apa yang terjadi dengan gereja Naomi? Orang yang bertahun-tahun mengenal Allah. Tapi dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Karena Tuhan telah melakukan banyak hal yang pahit dalam hidupku. Banyak gereja yang begitu gampang menyalahkan Tuhan saat ada persoalan. Ada begitu banyak gereja yang begitu gampang menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan saya jadi seperti ini. Tapi jadilah gereja seperti Rut. Amin. Tadinya dia tidak mengenal Allah. Saat dia mengenal Allah, saudara apa yang terjadi? Dia berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, Allahmu, ya, Allahmu adalah Allahku, negerimu adalah negeriku. Artinya, sekali dia mengenal Allah, dia akan terus percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Bagaimana dengan saya dan saudara? Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena pengenalan yang tepat tidak akan pernah membuat kita kecewa. Karena memang banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Firman Allah berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, toh? Sekali Yesus tetap Yesus. Ketika susah, Abdullah lewat, tinggalkan Yesus. Kalau Abdullah sebawa Mercy atau Mercedes, selamat tinggal Opa Ye.
Ya toh. Ada yang bilang begini, ketika terpilih jadi putri Indonesia, semua karena Tuhan Yesus. Ya toh, semua karena Tuhan Yesus. Tapi artis, goodbye Tuhan Yesus. Aku telah mendapat hidayah. Oh, haleluya. Saudara, ini serius. Terlalu gampang orang meninggalkan Allah. Mengapa? Karena pengenalan akan Allah hanya pengenalan di kulit. Haleluya, pemain musik, haleluya. Luar biasa. Atau melayani Tuhan karena kita mengasihi Allah. Atau teman-teman Balikpapan tanya, Brur, di Manado banyak pemain musik. Kita bilang tak ambor-ambor pemain musik. Tapi banyak sekali. Mar saya dengar ada yang posting yang butuh pemain keyboard, haleluya. Kita semua komen, kita bilang kita aja satu boleh. Ya, saudaraku, banyak orang main musik, tapi hati melayani belum tentu ada. Tadi Pak Pendeta ingatkan, dulos, hati hamba melayani. Karena pengenalan yang tepat, orang melayani Allah dengan sungguh. Haleluya. Ya, jangan cuma karena persoalan menghambat pengenalan akan Allah. Tidak akan. Soalnya mau melayani kita. Kenapa? Persoalan ini kita mau lepai busana. DP mukanya lurus. Sudah jo kita mau melayani. Dengar. Engkau melayani Allah. Bukan melayani manusia. Amin. Ya, ketika mungkin engkau melayani, orang mulai cibir engkau dan berkata, nyandak bagus kan nama nyanyi, masih ya false. Apakah itu membuat orang berhenti jo melayani? Kalau berhenti jo membawa boleh, mar jangan berhenti melayani. Katakan amin. Serius saudaraku. Karena banyak hari-hari ini pengenalan akan Allah itu orang mulai kabur. Apatah lagi begitu banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita akan lebih jauh dari Allah. Ya, pengajaran-pengajaran yang viral hari-hari ini. Nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi ibadah, komsel dan lain sebagainya. Ya. Ibadah hari Minggu cukup. Dengar. Ya. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bayangkan kalau torang 1 minggu 1 kali makan. Orang Manado loh. 1 minggu 1 kali makan. Kira-kira bagaimana? Halo. Torang makan 1 hari berapa kali? Kurang kalau mau buyak. Mau buyak bisa 7 kali 1 hari. Aduh. Saudara bayangkan. 1 hari jo 1 kali makan. 1 hari 1 kali makan. Kira-kira gimana? Torang pasti lemah. 1 hari kan 1 kali masih boleh tahan. Ya, ini 1 minggu 1 kali makan. Kira-kira apa? 1 minggu loh ini. So mengarah ke sana itu. Sakit mati serius. Tapi banyak orang yang menganggap firman Allah ya cuma biasa. Matius 4 ayat 4 berkata, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, bayangkan orang tiap hari biasa baca firman Allah, terus hendak baca Alkitab. Serta mau ke gereja tanya, nak mana bapak pergi gereja? Mana bapak pergi Alkitab? Duh pak, minta di kolong lamaris tuh. Duh. Alkitab taruh di atas lamari soba abu-abu.
so boleh tanam bawang. Karena jarang baca Alkitab. Tapi kalau Facebook, aduh. Instagram, aduh. Siang kalau siang. Saudaraku, ini yang terjadi, orang mulai kehilangan pengenalan akan Allah itu. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi penting pengenalan akan Allah yang benar di hadapan Allah. Sehingga saya dan saudara bisa jadi berkat. Amin. Mau ada pengenalan akan Allah? Haleluya. Hiduplah mengenal akan Allah dengan tepat. Yang kedua, keempat, orang yang menggotong orang yang lumpuh tadi. Tidak mungkin dia tanpa belas kasihan. Tidak mungkin. Ya. Karena hanya orang yang punya belas kasihan akan mampu membawa orang lumpuh kepada Yesus. Amin saudara. Berbohong kalau dia mengenal Allah, kalau tanpa belas kasihan. Karena Yesus penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Jadi kita menyandang predikat sebagai anak-anak Allah, terus tanpa belas kasihan. Itu bohong. Ya. Makanya penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau pribadi yang menjadi berkat. Maka saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang memiliki belas kasihan dari Allah. Perhatikan firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12. Sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 12. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kenakanlah belas kasihan. Kita dapat membawa orang-orang yang membutuhkan Tuhan hanya dengan belas kasihan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus. Ya, kalau kita punya belas kasihan saudara, kita akan mampu membawa itu orang kepada Yesus. Kalau kita hanya sekedar berdoa, makanya sebagai gembala, semua gembala akan berdoa kepada jemaat dan terus merasakan apa yang dirasakan jemaat. Saudara, setiap hari kami harus berdoa jemaat kepada jemaat. Ya, bergumul ketika setiap persoalan yang mereka alami, kami harus bergumul. Kenapa? Kami harus merasakan apa yang dirasakan jemaat. Haleluya. Harus merasakan itu. Makanya ketika kita mendoakan seseorang atau mendoakan orang lain, harus ada belas kasihan. Apatah lagi orang yang menyakiti kita, tidak gampang. Orang yang menyakitkan hati kita, yang mengecewakan kita, terus kita berdoa, Tuhan berkati dia, tidak gampang. Kalau boleh Tuhan rujuk dengan otot pada dia. Saking sakit hatinya tuh. Ada satu ibu, makanya sampai hari ini ada Pak Oto, saudaraku. Karena dia bilang, kalau kita dapat Oto kita mau tabrak tuh ibu sana. Jadi Tuhan yang kasih Oto, saudaraku. DP doa salah. Minta Oto tabrak orang, kan begitu. Yang mau dapat tuh dia, saudaraku. Karena saking sakit hatinya. Tapi kalau orang punya belas kasihan, seperti Yesus, kasihilah musuhmu. Amin. Amin saudara. Ya tidak gampang pendeta. Dia yang bikin sakit hati pak kita. Ya tahu. Pepatah bilang, orang lempar batu balas deng kapas. Mar orang Manado lain. Lempar batu balas deng kapas, masih dalam kapas besi dosa bungkus.
Dapalia kapas, mar di dalam besi. Lempar batu pas deng kapas dalam besi. Tunggu ayam kincing kita mau kasih ampun pangana. Tunggu babi naik pohon kita mau kasih ampun pangana. Aduh, minta ampun begitu saudaraku. Luar biasa. Ya toh. Jadi kalau ada hal seperti itu cepat minta ampun pada Tuhan. Itu berarti tidak ada belas kasihan. Kalau belas kasihan ada pada kita, maka kita jadi berkat dan membuat orang lain bisa menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Belas kasihan itu harus ada, kenakan, pakai petompe hidup. Nah kalau gereja Tuhan tanpa belas kasihan, saudaraku, itulah pendusta yang terbesar di dunia ini. Ya. Karena itu menunjukkan kita tidak mengenal Yesus. Itu merupakan indikasi bahwa saya dan saudara tidak mengenal Kristus kalau tanpa belas kasihan. Makanya penting itu belas kasihan. Makanya 4 orang tadi, dorang angkat tuh orang lumpuh. Yang berikut, karena cepat ini, karena waktu yang semua dapat kode lagi. Yang berikut kita kembali kepada Injil Markus tadi. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara perhatikan. Mereka membawa orang lumpuh tadi. Orang yang menjadi berkat adalah orang yang harus hidup sehati. Katakan sehati. Sehati berarti membangun relasi dengan orang lain dengan baik. Saudara, mengapa? Kalau dalam kesehatian maka timbullah harmonisasi yang luar biasa. Ya toh, pemain musik, ya toh, kalau sehati sedap mau dengar. Ya toh, no kalau drum pukul dangdut, pemain keyboard pukul rock, bass bagai jazz selesai. Jemaat selemparing kursi pemain musik, saudaraku. Serius, pemain musik so angka di C, DPWL bagi di D, haleluya. Jadilah saudaraku konser kacau balau. Ya, toh. Sehati. Amin. Haleluya. Suami istri harus sehati. Ya. Jemaat harus sehati. Ya. Tim pelayanan juga harus sehati. Ya. Supaya apa? Terciptalah harmonisasi yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Indah. Amin. Nah, bayangkan ketika 4 orang tadi, saya tidak tahu ukuran tubuh mereka tinggi seperti apa, tapi yang pasti mereka angkat tuh orang lumpuh tadi. Nyanak mungkin sama dengan orang ampa, nyanak mungkin, ya pasti ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi mereka mengangkat orang lumpuh tadi sampai kepada Yesus. Mengapa? Sehati, ya. Perbedaan itu adalah satu kekayaan. Kita tidak merasa lebih daripada orang lain. Amin. Filipi pasal 2 ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Satu jiwa dan satu tujuan. Karena itu yang Tuhan mau. Saudara. Ketika 4 orang tadi mereka tidak sehati, selesai. Ya. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Kalau umat Tuhan sehati, maka di situ berkat Tuhan mengalir. Amin. Mazmur 133. Ya. Di mana ada kebersamaan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Haleluya. Jadi bicara sehati menerima kelebihan dan kekurangan rekan kerja kita. Saling menopang, saling berbagi, saling mengisi. Sehingga apa?
terjadi satu kesepakatan yang luar biasa. Pertama, kalau mengenal Allah pasti punya belas kasihan. Orang yang punya belas kasihan pasti dia memiliki kesehatian. Dia pasti punya hubungan relasi dengan orang lain itu dengan baik. Amin saudara. Yang berikut, ketika mereka melihat rumah di mana Tuhan Yesus ada begitu banyak tantangan. Mereka tidak bisa masuk. Tapi orang yang menjadi berkat, tantangan tidak jadi penghalang. Tidak ada kata menyerah sebelum berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Jangan pernah menyerah saudara. Saya pernah sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ketika saya ambil keputusan terima Tuhan, saya ditolak. Saya dibuang oleh keluarga. Ketika saya ambil keputusan untuk dibaptis, melayani Tuhan, saya diusir, saya dibuang saudara. Ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk melayani. Haleluya saudaraku. Saya dibenci, saya ditinggalkan oleh teman-teman. Saudara ya. Ketika baku dapat orang bilang, pendeta bagaimana? Pendoti. Bilang pendoti saudara. Karena biasa botol, tapi sebawa Alkitab. Pendoti mau kemana? Tantangan luar biasa. Apakah itu membuat orang sudah mau melayani? Tidak. Orang akan melayani sampai di mana Tuhan izinkan orang melayani. Haleluya. Tidak membuat mereka kecewa melihat manusia begitu banyak di depan pintu. Tidak membuat tantangan, tidak membuat mereka untuk berhenti pada tujuan mereka. Ya. Tantangan bukan jadi satu penghalang, tetapi menjadi satu bagian kita untuk semakin lagi di dalam Allah. Makanya orang bertanya, Pak Gem, kok semakin setia banyak tantangan? Karena Tuhan mau orang masuk atau naik pada level berikutnya. Amin saudaraku. Mau naik pada level berikutnya. Amin. Di balik tantangan ada kemuliaan. Di balik persoalan ada pertolongan Tuhan. Harus yakin. Ya. Dan tidak membuat mereka patah arah. Sudah jauh mau bawa nih orang lumpuh tong so bawa marnya adat jalan mau masuk nyanda. Dorang mesti naik di atap rumah. Dengar, orang yang ingin jadi diberkati, hidup diberkati, menjadi berkat adalah orang yang mau berkorban. Amin. Amin. Saya dan saudara mau berkorban. Ada orang katakan, ngana sok suci seperti malaikat. Dulu saya ketika masih remaja, rumah hanya tanpa baganti. Saudaraku ya. Jadi pulang sekolah masuk ke rumah, mandi baganti. Tunggu sedikit coba pontar. Kan mama tunggu. Masuk rumah, malang pulang malang, buka pintu, kunci pintu dalam, keluar jendela. Mama tahu di dalam saudaraku. Karena mama nyanak mau tidur kalau orang belum di rumah. Jadi masuk di kamar, mak semua tidur, kunci kamar, keluar jendela. Pulang pagi mama Togi so di kamar. Itu terus yang dilakukan. Makanya ketika saya terima Tuhan, saya baptis. So di rumah tanya, tumben mama anak ini. Di rumah terus. Kok tumben di rumah terus ini? Nyana, mama, nyana bapontar ngana? Oh biar cuma di rumah. Mama suruh bapontar saudaraku. Haleluya. Karena saya tahu di dalam Yesus ada kekuatan. Hidup itu berubah. Amin. Makanya kalau orang di dalam Kristus, orang hidup harus berubah. Kalau dulu peta toki langsung bahasa Inggris keluar. Ya toh? Boke talapas. Serius saudaraku. Orang tatoki jadi jendela atau di pintu langsung boke talapas. Ya toh? Tapi tatoki, oh haleluya puji Tuhan.
Haleluya saudaraku. Ya toh. Tapi jangan cuma awal-awal, haleluya. Habis itu halelupa. Hidup berubah. Mengapa? Harus berkorban. Makanya orang yang terima Kristus, dia harus berkorban. Ketika orang mau setia di hadapan Allah, orang bilang, ay dia suci sama dengan malaikat. No problem. Yang penting Tuhan sayang. Amin. Berkorban saudara. Orang berkorban waktu. Berkorban doi lagi. Berkorban tenaga. Atau pemain-pemain musik bertanya begini. Kok kena melayani di situ dapat berapa? Nah, aku tanya dulu. Karena orang di Balikpapan ada komunitas pemain musik. Jadi ketika ada gereja yang membutuhkan pemain musik, utus, kenapa pemain keyboard butuhkan orang pemain keyboard? Nah, makanya kita bilang kalau Pak Philips, kalau sampai orang sana langsung berangkat orang. Berapa? 300. Oh. Nggak dong, 150. Minggu depan tetap pelayanan pangan. Setelah gitu, semotivasi salah. Berkorban. Terkadang orang harus melayani, makasih puji Tuhan, proyek thank you saudaraku. Habis melayani cuma, makasih banyak Tuhan berkati bro, nanti minggu depan ulangnya, haleluya. Proyek thank you saudaraku. Habis melayani, makasih banyak Tuhan. Ada tamang satu, habis menyanyi saudaraku. Mari bro pulang, tunggu sedikit. Tunggu apa? Tunggu amplop. Salah nih mas, sudah kasih tinggal pada dia. Orang melayani karena Tuhan. Berkorban bagi Tuhan. Amin. Saudaraku. Luar biasa. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi orang berkorban, bayangkan saudaraku, buka atap rumah ini ceritanya ini, yang gampang. Mau buka, mau bongkar orang per rumah, bukan sampai orang pakai seng, pakai taso, tinggal mau gate-gate dengan bor, tacabu. Ini batu saudaraku. Dorang mesti buka itu atap. Saya percaya ada begitu banyak reaksi. Weh jangan buka, jangan kacau. Pasti ada. Tapi orang tidak peduli. Yang penting bisa berjumpa dengan Yesus. Orang yang berjumpa dengan Yesus banyak tantangan yang harus kita alami. Tapi ada harga yang harus kita bayar di hadapan Allah. Amin. Orang yang melayani Tuhan dengan sungguh. Pasti ada pembelaan Allah. Pasti ada tuntunan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Haleluya. Amin. Pasti ada pertolongan Tuhan. Nah saudara perhatikan. Ketika atap terbuka dan mereka menurunkan dalam itu. Apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat iman daripada orang-orang itu. Ya. Orang yang menjadi berkat. Yang dilihat Tuhan adalah iman. Tuhan lihat iman kita, apa yang orang lakukan. Apa yang kita lakukan. Itu luar biasa. Ya. Jangan sampai orang so bersusah-susah, so melayani, melakukan mujizat. Terus Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku coba bayangkan. Ya. Tapi ketika mereka sudah berupaya berjumpa dengan Yesus, Yesus melihat iman mereka. Amin. Jadi apa yang kita lakukan diperhitungkan oleh Allah. Makanya saudara tahu hari ini, apa yang kita lakukan sungguh di hadapan Allah, Tuhan catat. Hari ini tanggal sekian, dia datang ibadah jam sekian. Tuhan catat. Ada yang enggak, saya pernah juga ibadah, saya pikir ibadah itu baru memulai, so habis katu. Ternyata saya hadir di ibadah pertama, karena saya 3 bulan masuk gereja saudaraku. Karena sakit ya. Jadi pada itu saya bertindak, ibadah. Datang. Sampai di tempat ibadah, saya pikir lagu terakhir orang angkat, lagu pertama, lagu pujian awal, haleluya. Ternyata, amin, haleluya, puji Tuhan. Saya terkaget, Tuhan kok, ada ibadah sebentar jam 9. Saya sudah datang setengah 9, masih ibadah pertama. Sampai, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi orang kalau selalu jam 9, jangan datang jam 9 dari rumah. Usahakan jam setengah 9 so di gereja. Ada amin. Tuhan catat tamang. Tompe berur tadi jam 8.55. Ya toh, catatlah 9.15. Ya toh,
Saya bilang, Tuhan macet. Kan kota mau macet. Nyana macet kota. Ada amin. Yang macet orang iman. Saudara, orang setahu, orang beribadah. Ya tuh. Ada di Mabuya juga. Bawa kursi ke gereja. Kita bilang, oh kamay. Kagak boleh dapat lihat dari sini. Oh, sabantar pedapangan. Saudara tahu ada Tuhan di tempat ini? Amin. Orang datang sebelum waktunya. Tapi saya lihat tadi semua datang sebelum waktunya. Amin. Ada senyum. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Allah melihat iman kita. Ya, kalau orang tahu hari ini beribadah. Tadi malam atau kemarin setrika baju. Apa semua. Unik di Mabuya begini saudaraku. Brur, Eses, matom pe brur. Aduh, napa yang masuk gereja karena rambut panjang. Kita bilang coba gambar kok ini. Tak kasih tunjuk gambar Tuhan Yesus saudara. Coba ini gambar ini. Apa ini? Tidak menjadi alasan karena rambutmu. Orang aja semua habis rambut. Nyak masuk gereja kenapa? Nyak ada sepatu. Itu. Kalau boleh pakai lars pakai juga. Serius saudaraku. Bukan jadi alasan. Nyak enggak pergi gereja, nyak ada baju. Apa kata orangnya ada baju? Nyak enggak ada jemaatnya ada baju, semua ada baju. Itu alasan klasik saudaraku. Nyak ada persembahan. Tuhan mulai itu persembahan. Ada juga begini, yang nyak ada persembahan. Tuhan haleluya. So nyak ada persembahan batowo lagi. Pura-pura mau isi padahal nyak enggak ada. Kalau memang nyak ada bawa dia anjo. Kan alasannya ada ibadahnya ada persembahan. Supaya tidak malu, pura-pura juga datang tuh kolektan. Pura-pura padahal kosong saudaraku. Itu lebih berdosa saudaraku. Ya tuh soalnya tidak ada lembah tuh lagi. Kalau memang tidak ada ya, coba dia aja. Tidak ada, oh, sudah lewat. Saya percaya tidak ada jemaat bilang, jangan kasih persembahan keluar ngana. Tidak ada. Haleluya. Tuhan bukan lihat untuk persembahan, Tuhan lihat orang hati. Bukan alasan, ada persembahan saudara. Saya bilang kalau jemaatnya ada doi, yang datang juga ibadah. Tidak mungkin mengusir jemaatnya ada persembahan. Artinya harus berkorban. Haleluya. Tidak gampang saudara. Orang yang menjadi berkat, yang pertama adalah orang yang mengenal Allah dengan tepat. Yang kedua adalah pribadi yang memiliki belas kasihan. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kesehatian. Sehati dengan Tuhan, sehati dengan sesama, sehati dalam pelayanan. Yang berikut adalah orang yang senantiasa berkorban untuk Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan setiap imanmu di hadapan Allah. Sudah perhatikan, endingnya adalah orang yang tidak berdaya tadi. Akhirnya dia bisa mengangkat tilamnya. Dan dia bisa memuliakan Allah. Saya percaya lewat dia memuliakan Allah banyak orang mengenal pribadi ini. Jadi orang diberkati, memberkati orang lain memberkati, Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari orang mau bersyukur di saat ini. Orang mau angkat pujian.